Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya masih ingat channel ini pasti akan memberikan nuansa baru dalam belajar. Artinya di sini kita akan membahas penilaian harian kelas 6 tema 1 subtema 1. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembahasan soal ya dari buku Bank Soal ya. Tentunya kita akan banyak membahas atau mengembangkan materi dari satu soal itu ya. Ya, kita coba dulu soal pilihan ganda ya. Jadi soal pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi anak-anak diajak memperhatikan gambar. Apakah gambar di sana terlihat sedang apa orang-orang di sana? Ya, di sini terlihat orang-orang sedang bergotong royong. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan rumput, ada yang mengambil sampah, kemudian ada yang membakar sampah. Nah, jadi soal ya, kegiatan pada gambar sesuai dengan sila berapa. Nah, di dalam kita bekerja ya, membersihkan halaman atau tempat-tempat umum ya, tentunya ini mencerminkan sila keberapa. Jadi kalau pertama kemungkinan tidak. Kalau pertama kita mengacu kepada Tuhan, itu kepercayaan ya. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Yang kalau kedua, nah ini tentang kini kita menghargai dan menghormati manusia itu sederajat, semua sederajat di mata hukum, di mata dunia dan di mata agama juga sama ya. Jadi sila ketiga lah yang cocok. Mengapa sila ketiga cocok? Karena di sini kita berkumpul, bekerja sama, bersatu untuk membersihkan halaman di lingkungan sekitar kita. Itu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nilai Pancasila apa yang kita pahami? Nah, jadi nilai yang ada di Pancasila itu ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Bukan kita memahami aja, tetapi kita perlu. Nah, apakah kita perlu menghindari setelah kita memahami? Apakah kita menjauhi setelah kita memahami? Apakah kita terapkan? Apakah kita tinggalkan? Ya, tentunya kita terapkan. Apa diterapkan? Itu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Soal ketiga, perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua ini ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang manakah sesuai dari pernyataan A, B, C, D. Nah, jadi melaksanakan ajaran agama yang dianut itu tidak cocok dengan nilai kemanusiaan yang beradab. Menghormati orang yang lebih tua. Nah, disinilah yang cocok. Kalau C bekerja sama melakukan penghijauan, itu merupakan sila ketiga. Mengikuti kegiatan musyawarah bukan sila keempat. Jadi yang cocok itu menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita harus menghormati guru, menghormati orang tua kita di rumah, menghormati pemerintah dengan kita melaksanakan aturan pemerintah, dan menghormati Tuhan dengan cara kita sembahyang. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar. Nah, di sini kita akan diajak membaca sebuah paragraf. Yaitu silakan perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Ya, ini kurang mengonsumsi ya. Biasanya mengkonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengkonsumsi nasi atau mengonsumsi nasi sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian besar masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan atau camilan. Nah, artinya kalau istilah sekarang snack, itu makanan ringan ya. Jadi setelah anak membaca wacana ya paragraf tersebut, ya satu paragraf tersebut, manakah gagasan pokoknya dari paragraf tersebut? Ya, apakah nasi sebagai camilan yang mengenyangkan? Apa B, anggapan masyarakat terhadap nasi?
Apakah C, nasi lebih baik dikonsumsi daripada camilan lainnya? Apakah D, nasi sebagai makanan pokok masyarakat? Ya, tentunya yang namanya gagasan pokok adalah topik yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Jelas, nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, ini merupakan penjelas dia. Sebagian besar, beberapa hal ini merupakan penjelasan dari gagasan pokok itu sendiri ya. Kita lanjut. Soal nomor 5. Nah, kita kembali diajak juga perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi atau mengonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika mengonsumsi nasi sama halnya dengan belum makan. Hal ini karena sebagian besar menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan. Apakah gagasan pokok tersebut? Ini hampir sama soalnya tadi. Coba lihat, kita bandingkan ya. Nah, ini soalnya sama ya. Nah, kita diajak memperhatikan paragraf. Kayaknya sama seperti soal tadi, kita lewati. Ya, hampir sama. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Apa ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan? Disusun sebelum melakukan pengamatan, disusun setelah melakukan pengamatan, disusun saat melakukan pengamatan, disusun sebelum dan setelah melakukan pengamatan. Nah, apa ciri-ciri dari teks laporan hasil pengamatan? Apa ciri-cirinya? Coba dipikirkan. Nah, ini soal agak jelimet ya. Soal agak jelimet artinya soal yang perlu dipikirkan, direnungkan ya. Coba kita lihat mana yang cocok. Nah, coba lihat. Berikut merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan. Silakan dibaca lagi. Nah, apa ciri-ciri teks laporan pengamatan? Yuk. Jadi apapun ya yang namanya laporan ya, tentunya laporan itu akan dikerjakan terakhir. Nah, mengapa terakhir? Karena kita kalau mendahului, kita membuat laporan baru mengamati apa yang mau ditulis ya. Jadi tentunya disusun. Nah, jadi ciri teks laporan pengamatan disusun setelah melakukan pengamatan. Jadi setelah dia melakukan pengamatan, tentunya kita punya bahan-bahan yang akan digunakan untuk menguraikan kegiatan tersebut. Itu ya. Kemudian nomor 7. Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan adalah, nah kita kembali. Kita sudah pernah membuat video tentang bagian-bagian bunga. Tentunya anak masih ingat apa saja bagian-bagian bunga? Iya, ada putik, ada kelopak, ada mahkota, ada serbuk sari. Nah, di sini pertanyaan, bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan. Ya, sel kelamin jantan, bukan jantal, jantan. Jadi yang cocok adalah serbuk sari. Nah, kalau putik itu merupakan sel kelamin betina. Kita lanjut. Sigot merupakan hasil proses dari apa penyerbukan, apa pembuahan, apa penyemaian, apa pertumbuhan. Nah, sigot di sini merupakan hasil dari proses pembuahan ya. Jadi setelah kita dibuahi, pembuahan akan terjadi individu baru. Nah, sigot ini merupakan bakal individu baru dia ya. Kemudian nomor 9, tumbuhan berkembang biak dengan geragih. Nah, manakah? Coba perhatikan gambar ya. Coba perhatikan gambar. Nah, manakah yang namanya geragih? Nah, geragih ya. Coba diperhatikan gambarnya baik-baik, manakah yang namanya masuk pohon geragih. Nah, kalau kita lihat di bagian D dulu. Nah, ini namanya pohon wortel ya. Ya, jadi namanya umbi akar. Nah, ini bawang dia, umbi lapis. Ini bunga ya, bunga jagung ya. Ini jagung ya. Jagung. Kemudian inilah geragih dia. Jadi geragih tumbuh di air ya. Jadi cabangnya melintang ya. Dengan melintang dia bisa menumbuhkan individu baru ya. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN dibentuk berdasarkan apa? Nah, masih ingat sejarah ASEAN yang Bapak jelaskan kemarin, yaitu ASEAN berdiri berdasarkan
Deklarasi Bangkok. Jadi ada 5 negara yang menjadi pokok pelopor berdirinya ASEAN. Nah, ingat-ingat dulu ya. Kemudian 11, wakil delegasi Indonesia menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN pertama kali. Nah, siapa wakil delegasi Indonesia menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN? Ya, coba kita pikirkan. Yaitu siapa namanya? Wakil delegasi. Ya, jadi namanya Haji A.R.H.R. Darsono. Ya, jadi wakil delegasi Indonesia pertama kali menjadi Sekjen PBB, maaf ya. Ini kita bicara tentang ASEAN bukan PBB ya. Jadi wakil delegasi Indonesia yang menjadi Sekjen ASEAN pertama kali adalah A.R. Darsono. Ingat ini ya. Ini materi baru ini tambahannya. A.R. Darsono. Nah, itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pertanyaan 12. Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Menandatangani apa? Nah, masih ingat dengan materinya ya? 12. Ya. Jadi, Adam Malik adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani ya, deklarasi apa? Adam Malik. Ya. Coba kita pikirkan. Deklarasi Bangkok. Nah, inilah salah satu Menteri Luar Negeri kita yang menandatangani berdirinya ASEAN ya, berdasarkan deklarasi Bangkok ya. Kemudian tanah liat digunakan untuk membuat patung, termasuk bahan yang pernah lihat tanah liat ya. Tanah liat pasti tanahnya termasuk bahan lunak dia ya, tidak keras dia. Mengapa tanah liat dikatakan lunak? Karena mudah dibentuk dia, tidak cair, tidak langka, gampang nyarinya. Berarti dia lunak sehingga bisa dibentuk patung. Ya. Nah, di sini coba perhatikan gambar. Nah, ini Anda tahu, ini bukan permen ya, bukan makanan, bukan jajan. Ini merupakan bahan di atas dapat digunakan untuk membuat patung ya. Ini disebut. Nah, apakah ini warna benda yang masuk tanah liat? Tidak. Memang dia lunak ya. Apa ini bubur keras? Tidak juga. Apa ini batu marmer? Batu marmer itu keras ya. Ya, ini namanya plasticine ya. Sejenis bahan kimia yang yang bisa dibentuk karena karena dia lunak dia ya. Lunak dia. Jadi lebih lembek ya, sehingga kalau dibentuk dia bisa berbentuk dia ya. Kemudian arca. Soal nomor 15. Arca merupakan salah satu jenis patung berdasarkan bentuknya. Apakah berdasarkan bentuknya? Apakah cara pembuatannya? Apakah posisinya? Iya, jadi arca merupakan salah satu jenis patung berdasarkan cara pembuatannya ya. Cara pembuatannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita menginjak soal isian ya. Soal isian ya. Bersyukur kepada Tuhan karena telah menumbuhkan tanaman padi dengan subur merupakan pengawalan sila. Nah, kita berbicara bersyukur kepada Tuhan, itu termasuk sila pertama ya. Kita pasti ingat ya. Nah, silakan gambar di sini ya. Di sini ada gambar orang yang jatuh terpleset karena dia menginjak sampah kulit pisang ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan perilaku sesuai dengan sila apa itu? Ya, sila ke. Nah, kalau menolong orang termasuk sila ke berapa? Sila kedua ya. Jadi kita merasa kita merupakan bagian dari dia. Transformasi aku adalah kamu, kamu adalah aku, sehingga dia merasakan sakit pada saat orang itu jatuh sehingga ditolong ya. Itu ya. Kemudian nomor 3. Ikhtisar akhir dari suatu teks laporan disebut dengan ikhtisar. Ikhtisar merupakan ya kesimpulan ya. Jadi kesimpulan. Ikhtisar dari suatu teks adalah kesimpulan. Tes laporan hasil pengamatan berisi informasi yang ditulis berdasarkan apa? Tes laporan hasil pengamatan ditulis berdasarkan? Iya, tentunya sama ya, pengamatan juga ya. Kentang berkembang biak dengan umbi batang ya. Jadi kentang berkembang biak dengan batang. Kalau wortel baru umbi akar ya. Perkembangbiakan secara tak kawin disebut dengan perkembangbiakan vegetatif.
generatif. Kalau generatif kawin dia ya. Jadi bunga yang digunakan sebagai lambang keharmonisan dan kesatuan rakyat Thailand adalah bunga apa? Masih ingat? Yaitu bunga, namanya bunga racak pruek ya, racak pruek. Jadi bunga racak pruek. Mungkin di sini jarang ya. Jadi namanya bunga racak pruek. Ya, racak pruek. Nah, itu namanya bunga lambang keharmonisan kesatuan negara Thailand ya. Kemudian ASEAN didirikan pada tanggal, ya tentunya masih ingat. Jadi 8 Agustus 1967 ya. Jadi itu berdirinya ASEAN. Udah lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Teknik cetak tekan digunakan saat membuat patung dari bahan yang, ya jadi teknik cetak itu tentunya bahan yang lunak dipakai ya, tanah liat, plastisin dan sebagainya ya. Nah, itulah soal pembahasan soal penilaian harian semester 1 subtema 1 tema 1 subtema 1 ya di kelas 6 ya. Untuk itu Bapak akhiri, mudah-mudahan bisa disimpan dalam otak dan bisa dipergunakan dalam menjawab soal setelah anak-anak menghadapi UPAS atau UTS ya. Jadi mudah-mudahan bisa berguna dan bisa keluar dalam penilaian UTS. Nah, untuk itu karena udah waktu, Bapak tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Astungkare. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dipakai untuk bahan referensi anak menjawab soal. Bye bye, sampai jumpa dan ketemu lagi di pembahasan soal dari Bang Soal di lain